Di ruangan serba hijau ini duduklah seorang pemuda di atas kursi rodanya. Dia menatap gedung-gedung tinggi menjulang dari balik jendela kamarnya. Kamar yang sudah dihuninya hampir 1 bulan setelah kecelakaan waktu itu. Kondisinya yang waktu itu sempat kritis, nyatanya Allah masih berbaik hati padanya. Saat koma itulah, banyak yang dia alami dalam tidur panjangannya. Pemuda yang sudah tidak bisa berjalan itu, kini hanya bisa duduk di atas kursi roda. Belum lagi beberapa bagian tubuhnya yang harus dijahit akibat luka robek yang dideritanya. Kak Vano mau salat. Si Vana yang baru saja menunaikan salat Asyar, menawari kakaknya juga untuk salat. Sejak bangun dari koma, Vano seperti terlahir kembali menjadi pribadi yang baru. Tentu saja ada doa tulus dari sang bunda yang setiap malam dipanjatkan pada sang pencipta turut andil di dalamnya. Lia, bisakah kamu membantuku berwudu? Setelah sadar dari komanya, ucapan pertama yang dia lontarkan adalah, "Apa aku sudah salat, Bunda?" Kalimat itu membuat Fatih dan Arini menahan haru. Karena mereka tidak menyangka Vano menanyakan tentang salatnya. "Sebentar antar ke kamar mandi ya, Kak." Si Vana dengan telaten mengurusi kakaknya. Tidak tega jika melihat bundanya yang harus mengurusi kakaknya sendirian. Maka dia bergantian dengan Arini mengurusi Vano. "Bagaimana kabar Alia, Apa dia sudah mau bertemu denganku?" ucap Vano saat si Vana mengusap dengan air bagian yang tidak terluka. Memastikan air tidak akan mengenai bagian tubuh Vano yang sakit. Mendengar pertanyaan Vano barusan, membuat terkejut. "Belum Kak, Alia masih belum mau menemui kakak." Si Vana sudah selesai membantu Vano, kini dia mendorong kursi roda Vano ke dalam kamar. Vano salat dengan posisi duduk. Si Vana mengambilkan sarung dan peci untuk Vano. "Kesalahanku sangat besar, makanya Alia tidak mau lagi bertemu denganku." Vano tertunduk lesu. "Bukan begitu Kak, Alia hanya ingin menjaga perasaan suaminya. Dia tidak mau menemui kakak, karena dia sudah bersuami." Melihat Vano yang sudah mulai salat. Dia berhenti dulu untuk berbicara sambil menunggu Vano selesai salat. Sejak Vano menyadari kesalahannya, dia kembali menanyakan Alia. Untung saja memorinya tidak hilang walau setelah koma dia sedikit linglung, namun perlahan ingatannya kembali lagi. "Assalamualaikum, Kak Vano menanyakan kamu lagi," ucap pada pesan WhatsApp yang ditujukan pada Alia. Setelah kejadian di kamar Alia waktu itu, memang sempat tidak mau berhubungan dengan Alilia dan Bima lagi. Tapi setelah kakaknya sadar dan hampir setiap hari menanyakan Alia, akhirnya mau menghubungi Alia lagi. "Waalaikumsalam, katakan pada Vano, aku tidak mau bertemu dengannya. Aku hanya bisa mengirim foto ini untuknya." Alia mengirimkan foto anaknya untuk Vano. Itu pun atas seizin Bima. "Kakak sudah selesai." "Sudah Mata Vano terlihat sembab. Dia kini lebih banyak diam dan merenung. Kadang minta diajar Vana membaca Al-Quran. Keinginan dia untuk bertanggung jawab pada Alia sudah tidak mungkin lagi dia lakukan, karena Alia sudah dinikahi oleh Bima. "Kak, lihat ini." Vana menyerahkan ponselnya pada Vano. Di situ ada foto seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. "Namanya Albi Kak." "Albi?" Vano tahu nama itu adalah singkatan dari nama Alia dan Bima. Padahal itu bukan anak Bima. Tapi Alilia malah memberi nama anaknya dan tidak melibatkan dia di nama anak itu. "Kenapa kakak murung? Kakak gak suka lihat anak kakak?" Vana memegang lengan kakaknya. "Namanya adalah singkatan Alia Bima, Apa kamu tidak menyadari itu? Albi adalah anakku, tapi karena kesalahanku, aku jadi tidak punya hak apa-apa pada anakku sendiri. Bahkan di namanya disematkan nama orang lain." Vano selalu menyalahkan dirinya. Kadang dia juga berteriak histeris saat mengingat kesalahannya. Vana baru menyadari jika Albi berasal dari nama Alilia dan Bima. Vana pun merasa nyeri mendengarnya. Tapi dia buru-buru tersenyum agar rasa sakitnya bisa hilang, dan dia juga harus selalu tersenyum untuk memberi semangat pada kakaknya. "Tidak apa-apa, Kak. Kakak harusnya senang,
karena Albi diasuh oleh laki-laki yang baik seperti Bima. Kakak tidak perlu khawatir, aku juga ingin mengasuhnya sih. Kak, sudah jangan seperti ini terus. Kakak harus semangat, jangan putus asa. Kakak harus membiarkan Alia, Bima dan Albi bahagia. Biarkan mereka hidup dalam keluarga yang utuh, memeluk kakaknya yang kini terlihat rapuh. Vano yang dulu arogan kini sudah tidak ada lagi. Lia, aku akan berusaha ikhlas. Aku akan senang jika Alia dan anakku senang. Alilia masih mau mengirim foto saja aku sudah senang. Vano kembali melihat foto Albi. Setiap kali rindu, dia hanya bisa melihat foto anaknya untuk mengobati kerinduan. Alia sibuk membaca informasi yang dibutuhkannya dari internet. Alit kini sudah bersih dari nifas. Dan semalam, Bima sudah bicara tentang hubungan mereka. Cepat atau lambat Bima akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah batin pada Alia. Tapi Alia malah ragu melakukan itu dengan Bima. Dia tahu sampai saat ini Bima belum menerimanya seutuhnya. Hatinya masih ada Zivana. Dan Alia tidak mau menyakiti sahabatnya itu dengan memaksa Bima menjalankan kewajibannya. Alia terus membaca artikel-artikel tentang mengajukan gugatan cerai. Ya, Alia sudah mantap untuk melakukan tebus talak atas pernikahannya dengan Bima. Dia tidak ingin menyusahkan Bima lagi. Sudah saatnya dia melepaskan Bima. Pria itu sudah banyak berkorban untuknya. Maafkan aku, Bim. Kali ini aku akan gantian berkorban untukmu. Kamu harus bahagia dengan Zivana. Batin Zivana. Alia tidak berkonsultasi pada siapapun terkait hal ini. Mama dan papanya tidak tahu tentang keputusannya ini. Al, belum tidur. Alia tersentak hingga ponselnya terjatuh. Bima, sejak kapan kamu di situ? Baru saja. Emang kenapa? Bima berjalan hendak mengambil ponsel Alia. Tapi wanita itu buru-buru mengambilnya sebelum Bima menyentuhnya. Gak ada apa-apa kok Bim. Kamu mau tidur? Lia? Aku ngantuk. Albi sudah tidur. Bima kini duduk di dekat Alia dan merangkulnya. Sudah dari tadi Bim. Alia senang jika dirangkul seperti ini oleh Bima. Tapi dia kasihan melihat Bima. Kita salat sunnah 2 rakaat dulu yuk, ajakan Bima membuat Alia terkejut. Alia tahu arah pembicaraan Bima. Dia tidak menyangka Bima akan benar-benar akan melakukan itu. Maaf Bim. Aku masih belum bisa. Masih merasa nyeri. Aku takut akan sakit. Alitia sengaja mengulur waktu. Dia tidak ingin Bima melakukannya. Ya sudah kalau begitu. Cepat tidurlah. Jangan begadang. Nanti kalau Albi ngajak begadang kamu akan kecapean. Bima merebahkan tubuhnya di kasur tanpa mengatakan keberatannya. Iya Bim. Maaf ya, iya tidak apa-apa. Pernikahan itu kalau bisa sekali seumur hidup. Al, jadi jangan pernah berpikir untuk mempermainkan pernikahan. Dan jangan pernah berniat untuk bercerai, ucapan Bima seperti menohok dirinya. Padahal baru saja dia ingin mengajukan cerai. Alia menangis. Dia bingung dengan langkah yang akan dia ambil selanjutnya.